Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Real Ramadan bareng Habib Muhammad bin Anis. Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Rizky? Kok saya yang ditanya? Oh, jenengan MC-nya? Iya, jenengan hostnya? Iya. Berarti saya yang ceramah ya. Habib Muhammad bin Anis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Kita kemarin baru ketemu basket, sekarang udah ketemu di sini, alhamdulillah. Berarti kita dijodohkan untuk setiap hari untuk bertemu. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana puasanya, Habib? Ya, saya sementara ini puasa paling tidak ya karena Arema ini 11 Agustus 87 lahirnya ya tahun ini alhamdulillah Arema mendahului Ramadan, sebelum Ramadan datang sudah puasa gelar, Pak. Jadi kita doakan tahun depan bisa berbuka puasa gelarnya karena sudah hampir 10 tahun lebih ya. 12 tahun. 12 tahun. Kita rindu semoga Arema bisa juara tahun depan. Amin. Biar nggak poso tok, biar ono riyayoi. Iya. Biar ada riyoyo itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu riaya. Iya. Iya sih. Oke, siap. Jadi gini, Iya. ada kan kita kan kemarin kan ngelempar pertanyaan nih di sosial media. Berhubung ini kita di bulan Ramadan, kita kan pinginnya itu kita akan sharing tentang ilmu-ilmu dalam artian dalam kaidah Islam yang nantinya kita share mumpung di bulan suci nih, kita akan membahas beberapa bahasan yang sangat dekat dengan kita. Contohnya tuh kayak kemarin ini, Beb. Kemarin kan ada perang nih Rusia sama Ukraina. Itu sangat jadi di publik sendiri itu jadi point of view. Tapi dulunya ada kayak Palestina dan sebagainya. Benar. Nah, kok nggak serami ini? Sedangkan kalau kita bilang free Palestine, Beb, berarti kan kita mendekati hari kiamat dong, Beb. Itu. Bener juga. Ada juga sekarang yang kadang-kadang Mas, saya manggil Mas Rizky atau Mr. Rizky atau Mas Boncel. Gus Bon. Oh, Gus Bon. Iya. Gini ya, jadi memang kita tahu sendiri, Pak. Iki biyen ibu ini damo Jadi begini, jadi memang satu hal yang ya bahasa Jawanya itu ya seneng ya senep ya. Seneng itu karena kita melihat perkembangan sekarang itu ada banyak teman-teman yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Saya pernah waktu itu diundang ke Bali di Kampung Jawa di Denpasar. Itu sholat subuhnya itu sampai seperti Jumatan, saking fullnya. Di situ saya lihat, wah di satu sisi kita seneng banget karena melihat sholat subuh aja seperti ini. Dimana memang subuh itu yang paling berat ya, apalagi kalau malamnya kita habis basket seperti tadi malam ya. Jadi berat sekali bangun subuh. Tapi sekarang kita lihat banyak sekali acara kajian subuh, kuliah subuh walaupun tidak lulus ya. Cuman memang sering terjadi sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Namun itu di satu sisi kita sedang susah karena berarti kiamat itu udah deket banget ya. Jadi Palestina akan lolos merdeka, kemudian subuh berjamaah semakin banyak dan semakin banyak orang masuk Islam di dunia terutama di daerah Eropa. Sedangkan sekarang kita tahu sendiri di Rusia yang jenengan sebut tadi itu Muslim semakin banyak dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ada masalah Mas Gus Bon ya, bahwa kapan Palestina itu akan merdeka, ini satu pertanyaan yang istimewa sekali. Sebenarnya yang membuat Palestina itu merdeka itu tidak akan terjadi sebelum umat Islam bersatu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita yang di Indonesia pun itu punya kewajiban untuk juga membantu kemerdekaan Palestina. Di antaranya adalah untuk menjaga ukhuwah sesama Muslim. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa semua orang Yahudi akan dikejar orang Palestina waktu itu. Dan bahkan mereka yang sembunyi di belakang batu pun akan dipanggil oleh batunya, dikatakan, wahai Muslim, di belakang kau ada Yahudi dan bunuhlah dia. Nah dalam hal ini seorang ulama pakar ahli akhir zaman, beliau mengatakan bahwa kata-kata dari batu itu dia mengatakan wahai Muslim, tapi dia tidak mengatakan wahai orang Palestina. Dalam hal ini membuat kita bisa sadar bahwa selama ini yang membuat Palestina itu tidak merdeka karena Muslimnya sendiri terpecah. Selama kita masih terpecah dengan paspor dengan negara, sebenarnya kan dunia ini kan nggak dibatasi dengan negara-negara, dulunya kan jadi satu begitu aja.
Namun setelah adanya pemecahan negara, kemudian pemecahan percahnya orang Islam, yang sini nggak senang dengan yang sana nggak senang dengan yang sini. Kadang-kadang antar ormas sendiri gak cocok, merasa lebih baik, bahkan masalah tarawih aja kadang-kadang repot. Ada yang 23, ada yang 8, ada yang 8 mungkin ngomongin 23 ngomongin 28. Padahal bagi saya dua-duanya baik, yang tidak baiknya yang tidak tarawih. Lah, ini hal-hal seperti ini yang membuat Palestina itu semakin lambat merdekanya. Kenapa? Karena umat Islamnya gak akor-akor. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan semua teman-teman ganteng jomblo yang di sini. Asik. Karena teman-teman realisme ini ganteng loh Mas, cuman mungkin nggak masuk kamera ya. Ayo kita tambah ukhuwah sesama muslim, insya Allah itu akan bisa menjaga Palestina dan menjaga kita dari gangguan Dajjal seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin soal Dajjal nih, Bib. Dajjal ini kan nanti bakalan muncul di akhir zaman. Benar. Dan Dajjal kan mempunyai pengikut yang sangat banyak. Iya. Berarti Dajjal ini centang biru dong, Bib. Aku yang Kan kalau di sosial media aku nih, coba duduk Habib, aku meso aku, Pak. Ya. Ini pertanyaan. Kalau di sosial media kan, kalau kita pertanyaan nih, biru, tapi bener juga sih, followernya dia banyak. Iya, kenapa nggak mikir itu? Di aku ya Pak, terverifikasi. Iya, memang Dajjal ini ya Allah, semoga kita selamat dari Dajjal ya. Karena satu pertanyaan istimewa, walaupun untuk bingung ya pertanyaan jenengan ini. Dajjal itu kan pengikutnya banyak, dan setiap orang yang merasa aman dari Dajjal, maka dia yang pertama kena sama Dajjal. Makanya ada anjuran dari Nabi, bacalah 10 ayat pertama dari surat Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Kahfi untuk membuat kita selamat dari Dajjal. Karena Dajjal itu sudah punya anak buah sekarang ini ya. Kid fruit gitu ya, jadi anak buah. Bahasa Inggrisnya muaksok itu ke Inggris itu begitu. Jadi anak buahnya Dajjal itu banyak banget. Sekarang kita lihat bahwa mungkin kita yang muda ini tahu dengan adanya Illuminati, adanya Freemason sampai Freemason. adanya Freemason seperti itu, penyembah Dajjal. Allah sudah mengatakan alam ahdi bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sudah saya angkat sumpah kepada kalian wahai manusia, jangan kamu sembah setan karena dia musuhmu yang nyata. Memang Allah tahu bahwa ada penyembahan seperti itu. Dan kadang-kadang beberapa teman kita muslim kita kasih tahu bahwa ada simbol-simbol dari Illuminati, Freemason dan lain sebagainya tadi itu di sepatu, di baju, di kaos, di macam-macam. Makanya kalau cari kaos jangan macam-macam lah, yang realism aja. Soalnya sekarang banyak kan kaos mata satu dan lain sebagainya, benar nggak? Yeah. Ini bukan promosi, cuma cerita gitu. Sehingga kita tahu sendiri bahwa anak buahnya Dajjal ini sudah disebar kemana-mana. Mereka juga mengajak untuk tidak menyembah kepada Allah. Mereka juga punya pasukan. Sebenarnya pembahasan tentang ini sudah banyak sekali di YouTube dan di tempat-tempat yang lain. Maka yang paling baik bagi seorang muslim adalah semakin membuat dia gimana caranya supaya lebih dekat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Gitu, Bos. Nah, Gus Bon. Pertanyaan terakhir nih, Bib. Apakah kita perlu menakuti hari akhir? Hari akhir maksudnya Di di dunia. sananya atau di sini? Di Di sini ya? dunia. Iya pastilah, pasti. Kenapa kita harus takut hari akhir? Karena Rasul sendiri kasihan ke orang-orang yang ada di hari akhir. Dulu zaman Rasul itu nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak ada Face in the Book, Facebook. ada WhatsApp dan lain sebagainya, nggak ada sosmed, nggak ada. Dulu ya waktu saya masih umur 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu itu kita nggak ada cobaan seperti zaman sekarang. Waktu itu kita kalau main itu kan mungkin Spica atau Nintendo. Sega. Twin Bee, Mario in the Bros, dan golongannya itu Kontra 30 nyawa ya tahu ya. Alhamdulillah saya hatam dulu. Kemudian saya anak-anak yang lahir tahun 80-an seperti saya ini jadi melewati beberapa fase tahapan yang sangat membagongkan gitu. Mulai TV yang kotak kita lihat di rumah keluarga itu sampai masih sempat kita nonton seperti itu. Sekarang kita kalau mau nonton cukup di HP aja. Ya. Dulu kita masih nontonnya rame-rame di televisi yang kotak gede itu. Kemudian TV-nya jadi lebih kecil dan sekarang tipis bahkan melengkung begini. Iya. Itu aja sudah menunjukkan bahwa cobaan bagi orang akhir zaman itu lebih banyak. Dulu ketika kita lihat anak kita lihat televisi, kita katakan jangan banyak lihat TV. Cuma sekarang kita lebih senang anak kita lihat TV daripada lihat HP. Karena kalau lihat HP itu lebih bahaya, bukan masalah pornografi saja, tapi ada
pemahaman-pemahaman yang membuat mereka keliru, bahkan ada banyak hal yang diselewengkan ya, sehingga bisa mencuci otak anak kita yang sudah kita ajarkan agama dari kecil, namun bisa rusak hanya dengan 2-3 tontonan saja. Maka tentu kita takut di akhir zaman, dan Rasul pernah mengatakan, untungnya orang yang bertemu dengan saya dan beriman kepada saya, namun orang yang tidak bertemu dengan saya dan iman kepada saya itu untungnya 7 kali lebih besar. Bukan lebih baik, tapi lebih beruntung. Karena ada orang-orang yang bertemu dengan Rasul tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Lahab, dan beberapa Abu yang lain, ya, yang musuh sama Rasul luar biasa. Dia gemes sama Rasul, dia benci, dia ngusir sama Nabi. Padahal dia lihat Rasul belah bulan, dia lihat sabarnya Nabi, dia lihat Isra Mi'rajnya Nabi, dia lihat keistimewaan Rasul itu dia lihat, tapi enggak juga beriman gitu. Lah kalau kita beda dengan para sahabat Rasul, kalau sahabat Rasul itu kan mereka yang bertemu dengan Rasul dan beriman, ya toh. Kalau kita ini kan mungkin lebih tepatnya sahabat FM ya. Jadi kita ini tidak bertemu dengan Rasul, tapi dengan Nabi Muhammad itu kita cinta, bahkan kita memberi nama anak kita dengan nama Muhammad. Waktu saya belum lahir dulu saya sudah request lewat mimpi bahwa tolong saya dikasih nama Muhammad. Sama. Betul. Sama. Halo Muhammad. Sehingga harus kita takut karena Rasul sendiri mengatakan tidaklah satu zaman bertambah waktunya kecuali tambah zaman berikutnya semakin rusak dan semakin rusak dan semakin rusak. Bukan takut itu berarti kita cuma takut saja tapi tidak menjaga diri, tapi kita juga harus self defense ya. Dulu zaman saya mungkin untuk mendekati seorang ayang itu harus dengan cara kita harus offense-nya itu yang sangat, mungkin kalau di sepak bola itu 3-3-4 gitu ya, strikernya itu 4. Dulu itu begitu. Tapi kalau sekarang kita yang diserang gitu Mas ya, apalagi mas-mas seperti jomblo seperti jenengan. Sekarang itu perempuannya yang malah sangat agresif, seperti Ukraina diserang oleh Rusia begitu. Jadi pastinya akhir zaman ini lebih berbahaya. Dan bahkan kalau dulu kan zaman saya itu kalau mau judi itu, bukan saya berarti mau judi, enggak, saya ngajarin aja, cuman mendoakan supaya dapat gitu. Ada beberapa orang yang saya ketahui bahwa mereka kalau mau judi itu di zaman saya masih SD dulu ada, saya nggak nyebut namanya, ada satu loket itu disediakan di setiap kota, dan kalau mereka yang mau judi harus bayar loketnya dulu, kemudian mereka bisa cuman seminggu sekali. Nah kalau sekarang kan ada judi online. Oh iya. Atau 24 jam di rumah nggak ketahuan, tahu-tahu uangnya sudah habis. Maka semua maksiat sekarang bisa online. Maka dari hal itu kita pasti takut ke hari akhir ini. Kita berdoa supaya dijaga oleh Allah, tetap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Berarti kita semakin hari, kalau dulunya emang teknologi itu nggak secanggih ataupun sekeren sekarang, cuma berhubung sekarang lebih keren dan lebih canggih, justru itu lebih banyak peluang untuk menuju ke maksiatan. Betul. Masya Allah. Apa kita tukar aja profesi kita? Boleh juga. Boleh juga. Nanti jenengan tinggal pakai kopiah. Iku lawas, Mas, lawas. Kan sesuai dengan beliau kan. Iya, kita kan anak milenial nih. Saya kan anak Sri Mulat. Iya. Jadi lu gini, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Beb tentang hari akhir teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang semoga kita tidak hanya bertemu di kajian lewat online ini, cuman kita bisa bareng sampai di dalam surga. Jangan pernah remehkan maksiat sekecil apapun, karena kita sedang bermaksiat ke Yang Maha Agung. Dan jangan pernah remehkan pahala sekecil apapun walaupun dengan menyebar kajian seperti ini. Karena kita bisa jadi masuk surga karena hal-hal yang simpel. Masya Allah. Terima kasih ya Muhammad Binani. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kita masih tetap akan memberikan informasi-informasi tentang yang positif dalam artian bareng beliau di bulan Ramadan tahun ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin nge-follow Instagram dari Habib Muhammad bin Anis, ada di mana? Di Rizky Boncel. Ya, kalau kalian ingin nge-follow Instagram saya di @bin.anis atau save orangutan. Orangutan. Jangan lupa buat di subscribe, di follow Instagram beliau juga, Instagram dari Let's 7. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih banyak dan mohon maaf, dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.